Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Setiawan dari Prodi PGMI semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Simulasi Administrasi Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Tingkat SD atau MI dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Rachandra, MPD. Yang pertama, ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek penting yang mendukung keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Ruang lingkupnya antara lain adalah yang pertama ada tata usaha sekolah, lalu personalia murid atau kesiswaan, personalia guru, survei atau pengawasan, serta pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Kelima aspek ini saling berkaitan dalam menciptakan sistem pendidikan yang terorganisir dan efisien. Selanjutnya, bidang tata usaha sekolah. Tata usaha merupakan tulang punggung administratif sekolah, meliputi pengelolaan anggaran dan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, baik guru maupun staf, serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan secara tertib dan sistematis. Baiklah, selanjutnya bidang personalia murid atau kesiswaan. Dalam bidang kesiswaan, administrasi mencakup yang pertama proses pendaftaran dan pendaftaran pribadi siswa. Yang kedua ada pemantauan perkembangan akademik dan non-akademik. Lalu yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling untuk mendukung kesejahteraan siswa. Berikutnya adalah bidang personalia guru. Untuk guru, administrasi berperan dalam pertama proses pengangkatan dan penempatan, lalu pelatihan serta pengembangan profesional secara berkelanjutan, dan evaluasi kinerja guru sebagai bentuk akuntabilitas. Selanjutnya, bidang supervisi. Supervisi melibatkan pemantauan pelaksanaan kurikulum, evaluasi terhadap metode mengajar dan kinerja guru, serta pemberian umpan balik sebagai dasar untuk perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Berikutnya, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Administrasi juga mendukung pelaksanaan kurikulum dengan merencanakan kurikulum yang adaptif, menerapkan sesuai kebutuhan peserta didik, dan melakukan evaluasi berkala guna pengembangan yang relevan. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu antara lain planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, controlling atau pengawasan, ditambah juga dengan fungsi scheduling, budgeting, evaluating, dan coordinating. Berikutnya, sistem pengarsipan dokumen. Dokumen di SD diarsipkan berdasarkan klasifikasi fungsi dan kegiatan. Kategori arsip diantaranya adalah administrasi umum, kurikulum, kesiswaan, keuangan, dan personalia. Untuk contoh klasifikasi arsip, dokumen yang termasuk dalam klasifikasi tersebut antara lain, yang pertama surat masuk dan keluar, notulen rapat, lalu yang kedua RPP, modul ajar, silabus, kalender akademik, lalu yang ketiga daftar hadir siswa, buku induk, lalu yang keempat ada RKAS dan laporan BOS, dan yang terakhir ada juga SK guru serta daftar hadir guru. Untuk contoh jadwal pelajaran, di sini saya menggunakan jadwal pelajaran kelas 5, yaitu Senin diawali dengan upacara, dilanjutkan dengan PJOK dan P5, hari-hari berikutnya diisi dengan mata pelajaran seperti matematika, SBDP, bahasa Indonesia, dan IPAS. Untuk guru pengampu antara lain ada saya sendiri sebagai wali kelas, Ibu Ismayawati sebagai guru agama, dan Bapak Taufik Jaya sebagai guru PJOK. Berikutnya contoh program semester. Contoh program semester, pada minggu pertama misalnya ada kompetensi dasar, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, lalu materinya pengamatan makhluk hidup, kegiatannya diskusi pengamatan langsung, dan penilaiannya melalui penilaian tes tertulis. Untuk selanjutnya adalah peran administrasi dalam efektivitas pembelajaran. Administrasi memiliki peran penting dalam efektivitas pembelajaran, yaitu melalui perencanaan dan pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi,
serta pengelolaan sumber daya yang tersedia secara optimal. Baiklah, dari materi yang saya paparkan tadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan menjamin mutu proses pembelajaran. Diperlukan sistem yang terukur dan efisien, dan semua elemen sekolah harus berperan aktif dalam pelaksanaannya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.